Oke, jalan yang kayak gimana sih? Tao itu di Tao Te Ching dijelaskan, untuk kamu kenal Tao, tempuhlah jalan alami. Jalan alami itu mirip jalannya air. Jadi air itu kan dia selalu patuh pada karakter alaminya dia. Hujan ini kan termasuk bukti analogis dari Tao. Air itu kan selalu adaptif. Dia tidak pernah menolak takdir yang dijatuhkan pada dirinya. Kadang-kadang dia dikasih teh, dikasih gula, jadilah teh, terus diminum. Dia tidak pernah memberontak. Nasibnya baik, dia diminum. Atau ada yang jadi hujan, nanti masuknya ke got. Ada yang di kamar mandi, nasibnya agak jelek, dia takdirnya harus, tapi nggak memberontak. Dia ngerti jalannya memang harus seperti itu. Padahal dia kuat luar biasa loh. Kalau dia mau, alam semesta bisa hancur oleh kekuatannya. Masih ingat tsunami, masih ingat banjir. Tapi kalau terjadi banjir dan macam-macam, itu bukan karena dia. Dia hanya ikut takdirnya. Karena kamu yang menebangi pohon, maka lahirlah banjir. Alam jadi tidak harmonis. Jadi air dia kuat, tapi luas, dan mau menerima takdir dirinya. Ciri pertama. Ciri kedua, air itu jernih dan tenang. Tidak ada air kotor. Yang ada air yang dikasih kotoran, air yang dikotori. Tidak ada air cemar. Yang ada air yang dicemari. Semua makhluk hidup, katanya Tao, dasarnya adalah jernih dan tenang. Termasuk manusia. Tidak ada manusia jelek, tidak ada manusia rusak. Yang ada adalah manusia yang dirusak atau merusak dirinya sendiri. Nah, itu Tahu. Oke, jadi analoginya air. Nanti di banyak bait yang ada di Tao Te Ching itu cerita tentang dahsyatnya, luasnya, kuatnya, dan jernihnya air. Termasuk bermanfaatnya air. Oke, masuk. Kita tinggalkan air biar hujannya nggak terlalu deras. Sekarang masuk ke manusia. Yang ngomong pas ngomong air kan airnya banyak. Sekarang ganti, sekarang ngomong manusia. Oke, gimana sih cara hidup manusia yang berpola air itu? Yang pertama adalah ikuti jalanmu secara alamiah. Maka kunci pertama untuk menjalankan Tao adalah kenali dirimu yang sejati. Siapa kamu? Janjane watakmu itu apa? Kayak gimana sih? Cirimu itu apa? Kenali dan ikuti jalanmu. Jadi orang yang kenal dirinya dan mengikuti jalannya, hidupnya akan stabil. Tidak akan gampang protes, nggak gampang galau,
nggak gampang ngamuk. Kalau sukses dia nggak terlalu seneng, kalau gagal dia nggak terlalu sumpek. Kenapa? Karena dia tahu itu sudah jalannya. Jalannya wis ngono arep piye meneh. Yang penting kamu sudah melakukan sesuai jalanmu. Kuliah saya sudah belajar Pak, wong tugasnya mahasiswa itu belajar. Saya sudah ngumpulin semua tugas yang diperintahkan. Dan ujian juga sudah mati-matian garap. Jalanku sudah ketumpuh. Hasilnya wallahu a'lam bishawab, silahkan kasunyatan yang ngatur. Lulus ya memang wis dalane ngono, ndak lulus ya memang dalannya gitu. Itu tahu. Kok nilainya jelek? Mungkin jalannya harus melalui nilai jelek, baru ada sesuatu yang lain yang akan lahir. Jangan dipaksa. Jangan nilai jelek terus ngamuk-ngamuk terusan. Atau jangan nilai jelek terus besok gak belajar lagi. Biar aja. Yang penting jalanmu sudah kamu tempuh. Itu gayanya tahu. Punya pacar kok putus, ya mungkin jalannya memang harus gitu. Yang penting kan kamu sudah melakukan yang harus kamu tempuh, dan tidak melakukan yang jangan ditempuh. Pokoknya kan kamu sudah SMS, sudah antar jemput, sudah mention tiap hari, sudah urusan selanjutnya kok putus, itu wallahu a'lam bishawab. Biar Allah yang ngatur. Itu jalan. Jadi ikuti jalanmu. Kalau sukses jangan sombong, wong itu bukan karyamu. Realitas yang menggiring kamu jadi sukses. Kalau gagal jangan putus asa, itu juga bukan karena dirimu, tapi realitas yang membawa kamu jadi gagal. Mungkin dengan gagal itu ada target selanjutnya yang akan lahir. Kalau tidak melewati gagal, tidak akan lahir yang sudah diatur skenarionya oleh kasunyatan. Yang kalau dalam Islam kan kita menyebutnya Allah. Banyak kan orang yang gara-gara gagal terus jadi luar biasa. Untung kamu kemarin putus, coba nggak putus, kamu nggak kumlot mesti kuliahnya. Nah itu kan, untung kamu nggak punya pacar, untung kamu kemarin nggak lulus kuliah. Coba kamu lulus, kamu nggak ketemu sama dosen yang ini misalnya, kamu harus ngulang. Dan dengan ketemu dosen ini kamu dapat sesuatu yang berguna untuk hidupmu besok. Itu yang ngatur kasunyatan. Jadi jangan dipaksa. Jangan memaksa realitas untuk bunyi sesuai kehendakmu. Biarkan realitas membunyikan dirimu agar harmoni dengan lingkungan sekelilingnya. Itu gaya tahu. Itu tidak gampang. Kamu harus pintar identifikasi diri. Oke ya. Jadi itu jalan manusia. Sudah ada garisnya di langit menurut tahu. Setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Tempuhlah jalan itu, tidak usah peduli hasilnya. Kalau orang tanya, kenapa harus ngaji? Ngaji aja. Hasilnya kamu ngaji bertahun-tahun kok nggak pinter-pinter, ya nggak apa-apa, yang penting ngaji. Urusan hasil wallahu a'lam bishawab. Wong yang belajar serius juga nggak pinter-pinter kok, banyak. Tuh. Biar aja, yang penting tetap kamu belajar. Pinter itu takdir, tapi sungguh-sungguh belajar itu ikhtiar. Ikhtiar itu berarti menempuh jalan. Jadi sukses itu takdir, tapi rajin dan males itu ikhtiar. Nah itu kombinasi antara qadariyah dan jabariyah. Jadi harus kamu tegaskan itu. Nggak semuanya takdir, ini semuanya takdir rusak. Hidup ini kan itu kayak zamannya kemarin tak ceritain, zamannya Umar bin Khattab, ada maling dipukuli orang sak kampung dia. Ini kan takdir kok saya dipukuli. Jalanku kan maling memang, takdirku maling. Wong saya maling kok dipukuli. Terus Umar kan nggak mau kalah, dijawab, loh, aku mukuli kamu ini juga takdir. Takdirku sekarang mukuli kamu, jadi kamu jangan komplain kalau dipukuli. Itu sebenarnya wilayah ikhtiar memang. Gitu loh.
Kamu tidak bisa kontrol hasil. Ikhtiarmu maling, bisa sukses. Maling bisa nggak sukses. Kalau nggak sukses ya ketemu orang banyak dan dipukuli. Jadi hasil bukan kita yang kontrol, tapi jalan. Kalau nggak kepingin dipukuli ya jangan maling, kan itu aja. Masing-masing ada jalannya. Itulah jalannya manusia.